Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran daring yang kedua kali ini kita akan mempelajari wawasan Nusantara untuk pertemuan yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Mengapa kita mempelajari hal tersebut? Kita ingat bahwa tujuan wawasan Nusantara, yaitu tujuan ke dalam atau tujuan khusus, itu adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Nah, aspek alamiah atau yang sering disebut dengan Trigatra itu antara lain posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kekayaan alam. Adapun aspek sosialnya terdiri dari 5 aspek yang disebut dengan Pancagatra, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Apa yang disebut dengan Trigatra? Aspek Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada sebuah negara. Dalam Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang tetap. Adapun aspek-aspek Trigatra yang tadi sudah disebut, yaitu posisi dan kondisi geografis, itu yang pertama. Indonesia terletak pada posisi garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, yang juga terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga samudra di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Maka Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis. Aspek yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu negara. Nah, dalam hal penduduk ini, kita ingat jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk. Aspek Trigatra yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapat di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah negara tersebut. Nah, kekayaan alam itu melalui flora atau dunia tumbuh-tumbuhan, fauna atau dunia binatang, dan juga tambang. Nah, sekarang tentang sumber daya alam yang juga sering disebut SDA. Sumber daya alam itu diolah atau dimanfaatkan dengan 3 asas, yaitu asas maksimal. Maksudnya apa asas maksimal? Asas maksimal itu maksudnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari. Maksudnya bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan diharapkan
tetap dapat menjaga keseimbangan alam. Asas yang ketiga yaitu asas berdaya saing. Maksudnya bahwa hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya dari negara lain. Nah, berikutnya adalah apa yang disebut dengan Pancagatra. Pancagatra merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, secara singkat bisa dijelaskan sebagai berikut. Ideologi merupakan prinsip yang dijadikan dasar pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Yang kedua, politik. Apa yang dimaksud? Politik yaitu asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik suatu negara ditentukan sistem politik yang ditetapkan dalam suatu negara tersebut. Nah, sistem politik Indonesia berupaya mencari keseimbangan dan keserasian antara input dan output berdasarkan Pancasila. Nah, kehidupan politik dapat dibedakan ke dalam dua sektor, yaitu pertama, masyarakat yang berfungsi memberikan masukan atau input dalam menyampaikan keinginan atau tuntutan serta kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sektor pemerintahan yang berfungsi menghasilkan keluaran atau yang disebut dengan output, itu yang berupa kebijakan-kebijakan, peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang lain. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu ekonomi. Kegiatan ekonomi itu merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan faktor produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, dalam hal ini UUD NRI tahun 1945 pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang berikutnya adalah aspek sosial budaya. Itu merupakan kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan sosial budaya. Nah, kemudian
Aspek yang kelima dalam Pancagatra adalah pertahanan dan keamanan. Adalah kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala tantangan dan hambatan, baik dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itu rancangan singkat tentang Pancagatra. Nah, sekarang bagaimana hubungan antar gatra? Nah, ketiga gatra alamiah atau trigatra dan kelima gatra sosial atau pancagatra itu serta antar gatra itu sendiri memiliki korelasi atau hubungan timbal balik dan interdependensi atau saling terkait. Nah, ini ditunjukkan dalam bagian ini antara trigatra dan pancagatra yang saling terkait, saling berhubungan satu sama lain. Nah, makna hubungan antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu tadi sudah saya jelaskan bahwa itu saling terkait satu sama lain. Nah, trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional atau pancagatra. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kali ini yang Ibu sampaikan secara singkat. Silakan untuk melengkapi, membaca dari sumber lain maupun dari media sosial atau internet. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk selanjutnya, nanti anak-anak akan mengerjakan soal uji kompetensi sebagai evaluasi dalam pembelajaran kali ini, yang nanti akan saya share setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.